Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang ketimpangan sosial bab 3 Sosiologi kelas 12. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Anggreni dari kelas 12 IPS 2 absen 32. Sebenarnya apa sih ketimpangan sosial itu? Jadi, ketimpangan sosial yang disebut juga kesenjangan sosial yaitu keadaan sosial masyarakat yang tidak seimbang atau mengalami ketidakadilan. Ketimpangan sosial juga dapat diartikan suatu ketidakseimbangan dalam masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan demikian mencolok. Dalam kamus sosiologi, ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial diartikan perbedaan jarak antara kelompok atas atau dominan dan kelompok bawah atau minoritas. Ketimpangan atau kesenjangan sosial lebih merujuk pada adanya ketidaksetaraan. Hal ini terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap di antara golongan-golongan dalam masyarakat. Selanjutnya ada faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama yaitu faktor alami atau faktor yang terjadi bukan karena kehendak manusia, melainkan karena kehendak Tuhan. 1. Perbedaan sumber daya alam. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi tiap-tiap wilayah. Perbedaan sumber daya alam menunjukkan suatu daerah bisa jadi memiliki sumber daya alam melimpah, sementara daerah lain hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki sumber daya alam. Akibat perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga berbeda. Tidak heran terdapat wilayah maju dan wilayah kurang maju. 2. Letak dan kondisi geografis. Letak geografis merupakan letak suatu negara atau wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Adapun keadaan geografis merupakan kondisi geografis yang terdapat pada suatu daerah, misalnya daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Kondisi geografis memiliki peranan besar dalam menciptakan kemajuan suatu daerah. Penduduk yang tinggal di dataran rendah pada umumnya lebih mudah membangun infrastruktur atau mengembangkan daerah tersebut sebagai lahan pertanian. Sementara itu, daerah dataran tinggi terkendala pada bentang alam yang menanjak dan tidak merata. Akibatnya perlu waktu dan proses panjang dalam melakukan pembangunan. Selain itu, tidak semua lahan di pegunungan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Realitas ini menunjukkan bahwa daerah dataran rendah lebih cepat berkembang dibandingkan daerah dataran tinggi. Yang kedua yaitu faktor non-alami atau faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia. 1. Pengaruh globalisasi. Globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, budaya, dan memperlancar hubungan antar manusia. Masyarakat yang mampu menyikapi globalisasi secara tepat akan merasakan manfaat globalisasi dan mencapai kemajuan. Selain pertukaran informasi dan budaya, globalisasi menyebabkan suatu negara tidak bisa melepaskan diri dari negara lain. Dengan kata lain, terdapat hubungan ketergantungan antar negara. 2. Kebijakan-kebijakan pemerintahan. Maksudnya gimana ya? Jadi sebagai contoh yaitu program transmigrasi. Program transmigrasi dapat mendorong peningkatan kondisi ekonomi para transmigran. Akan tetapi, program ini juga dapat berdampak bagi penduduk asli daerah transmigrasi, yaitu apabila pendatang lebih maju, maka ketimpangan sosial akan terjadi. Kesenjangan ini jika tidak disikapi secara bijak dapat menyulut konflik horizontal. 3. Faktor internal individu. Faktor internal individu merupakan faktor pendorong munculnya ketimpangan sosial yang berasal dari dalam pribadi individu. Ada individu yang memiliki kepribadian positif seperti kerja keras, berani mengambil risiko, pantang menyerah, dan berorientasi pada masa depan. Namun ada pula individu yang berkepribadian negatif seperti malas, mudah menyerah, mudah putus asa, dan apatis. Jadi guys, kepribadian individu itu sangat memengaruhi kemajuan masyarakat terutama pada era globalisasi. Karena globalisasi membuka kesempatan setiap kelompok masyarakat dari berbagai negara untuk bersaing. 4. Perbedaan kondisi demografis. Jadi, kondisi demografis itu menunjukkan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, serta segala hal yang berkaitan dengan penduduk. Kondisi demografis juga dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kenapa ya?
Jadi, hal ini disebabkan produktivitas kerja masyarakat pada tiap-tiap daerah berbeda. Misalnya, daerah dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki produktivitas tinggi, akibatnya terjadi peningkatan investasi. Sebaliknya, jika suatu daerah hanya memiliki sedikit angkatan kerja yang berpendidikan, tingkat kesejahteraan daerah tersebut relatif rendah. Oke, lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu berbagai bentuk ketimpangan sosial akibat perubahan sosial di tengah globalisasi. Yang pertama ada ketimpangan sosial ekonomi, yang merupakan ketimpangan yang muncul karena terpengaruh secara langsung oleh faktor ekonomi. Ada A, ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Apa ya? Jadi, globalisasi itu tidak benar-benar mampu menyelesaikan masalah kemiskinan karena industri kecil kalah bersaing dengan industri besar milik negara maju. Akibatnya, perputaran modal hanya terjadi dalam masyarakat kaya, sementara masyarakat kecil tidak dapat mendapatkan keuntungan. Kemudian ada B, ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Buruh atau pekerja dapat dimaknai sebagai seseorang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja, pengusaha, atau majikan. Globalisasi berperan besar dalam perkembangan kaum buruh di Indonesia karena menyebabkan banyak investor asing masuk untuk menanamkan modal. Lanjut yang C, ada ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi kebijakan pemerintah. Proses pembangunan yang belum merata dan hanya berpusat pada daerah tertentu dapat disebut ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan di Indonesia tampak pada pembangunan di daerah perdesaan dan perkotaan, misalnya antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, serta antara pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan perbatasan. Contoh bentuk ketimpangannya yaitu 1. Ketimpangan desa dan kota. 2. Ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Lanjut yang kedua yaitu ada ketimpangan sosial non-ekonomi. Dalam ketimpangan sosial non-ekonomi ada A, ketimpangan pendidikan. Globalisasi memang berdampak positif bagi pendidikan, namun ketidakmerataan pembangunan dan distribusi ekonomi di setiap daerah mengakibatkan masalah ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Ketimpangan pendidikan bisa terjadi antara pendidikan di kota dan pendidikan di desa, ataupun antara pendidikan daerah maju dengan daerah pinggiran. Kemudian yang B yaitu ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal. Jadi, masuknya budaya asing ke suatu negara merupakan sesuatu yang wajar sebagai akibat globalisasi dan modernisasi. Namun, generasi bangsa saat ini banyak yang mengemari budaya western dan menyisihkan budaya bangsa, sehingga menyebabkan lunturnya rasa cinta pada budaya bangsa yang dapat mendorong pihak lain mengklaim atau mengakui budaya kita sebagai budaya mereka. Oke, lanjut ke materi yang ketiga yaitu berbagai akibat ketimpangan sosial dalam masyarakat. Yang pertama ada diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial dapat diartikan bentuk perlakuan tidak adil yang diterima seseorang atau sekelompok masyarakat dibandingkan kelompok masyarakat lain. Diskriminasi tidak hanya terjadi karena perbedaan ras, agama, ataupun suku bangsa, tapi juga akibat ketimpangan sosial. Yang kedua yaitu kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial dapat diartikan suatu kondisi munculnya perasaan atau sikap yang kurang senang dari suatu kelas sosial karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu monopoli. Dalam ilmu sosiologi, monopoli diartikan penguasaan secara mutlak dengan meniadakan persaingan atau pihak yang ingin menyaingi. Pada dasarnya, permainan monopoli menciptakan dua golongan, yaitu golongan atas dan golongan bawah. Dalam pembahasan ilmu sosiologi postkolonial, kondisi ini disebut kelompok subaltern dan kelompok elit. Dan yang keempat adalah konflik sosial. Apa sih konflik sosial itu? Jadi, konflik sosial adalah salah satu bentuk hubungan antar individu ataupun kelompok dalam masyarakat
yang diikuti dengan tindakan saling mengancam dan kekerasan satu sama lain. Konflik akibat ketimpangan sosial dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu laten dan manifest. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial. Yang pertama adalah toleransi dan menghargai perbedaan. Toleransi adalah sikap menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, kepercayaan yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendirian sendiri. Dalam kasus ketimpangan sosial, sikap toleransi sangat diperlukan karena mengandung nilai menghargai perbedaan. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap empati sosial. Empati merupakan bentuk lanjutan dari toleransi. Jika dalam hal toleransi hanya sebatas sikap saling menghargai perbedaan, empati turut menyertakan perasaan dalam memahami suatu perbedaan. Yang ketiga adalah menumbuhkan filantropi sosial. Filantropi sebenarnya muncul untuk menggambarkan sifat charity, yaitu kemurahan hati atau kedermawanan seseorang atau kelompok sosial. Filantropi yang bersumber dari respon sosial, misalnya bersedekah kepada pengemis atau berderma kepada para korban bencana alam. Adapun filantropi secara religius, misalnya pemberian zakat dalam agama Islam, persembahan sukarela dalam agama Kristen dan Katolik, serta dana punya dalam agama Hindu. Jadi teman-teman, itulah penjelasan singkat mengenai ketimpangan sosial. Semoga mudah dipahami. Terima kasih.